Welcome back hipsters, kembali lagi dengan gue Fikri. Dan kali ini gue akan mereview Figma Guts Berserker Armor Skull Edition. Jadi guys, Berserker Armor ini adalah armor yang dipakai Guts, yaitu karakter utama dari anime Berserk. Nah, pas pakai armor ini, si Guts itu nggak bisa ngerasain sakit dan takut. Oleh karena itu, dia makanya bisa jadi super kuat banget, lincah dan tahan banting. Bayangin, dihajar kanan kiri, dia terus aja hajar-hajar sebelah gini. Wow, gitu. Tapi dia tetap ngerasain sakit, tapi otaknya ngerasa itu bukan suatu hal yang berbahaya, jadi kayak oke, it's fine gitu. Nah, tapi jeleknya armor ini, dia tuh sering banget hilang kendali. Karena pas dia pakai armornya kan dia kan kayak setengah sadar gitu. Nah, pas di setengah sadar itu sering muncul Beast of Darkness. Bagi yang belum tahu, Beast of Darkness ini adalah manifestasi dari kemarahan dan bloodlust-nya Guts. Nah, abis itu dia dipengaruhin kayak it actually clouded his judgment. Dia nggak bisa lihat, si Guts ini nggak bisa ngeliat apa-apa guys. Bener-bener makanya seringkali pas dia pakai armor itu dia langsung asal nyerang-nyerang aja, bener-bener oh ini kawan, ha serang, oh itu lawan, ha serang. Jadi ya nggak bisa bedain kawan dan lawan. Damn. Nah, makanya oleh karena itu si temennya yang namanya Shirka itu selalu jagain dia di belakang gitu. Jadi muncul sebagai wujud astral gitu, kayak jagain Guts, kayak Guts, kontrol dirimu. Sampai akhirnya si Guts kayak, oh my god, what have I done? Gitu kan. Sampai akhirnya dia sadar. Jadi bentuk helm pas pertama kali pakai sama Guts tuh kayak bentuknya tuh mirip kayak tengkorak gitu ya, kayak skull gitu lah. Nah, tapi setelah Beast of Darkness ini menyerang, kepala jadi mirip kayak anjing. Ya, bisa dibilang si Shirka itu jadi semacam pawang anjing lah ya. Nah, kebetulan Figma yang gue punya ini adalah Skull Edition, guys. Bedanya apa sih sama yang reguler? Yuk, langsung kita review aja. Let's go! Dan ini dia Figma Guts Berserker Armor out of the box. Asli ya, gue pertama kali ngeliat nih Figma nih, kacau nih, badass mampus sih. Lihat aja dari desainnya, emang dari by design emang udah sangar banget. Terus ditambah dari kayak misal dry brushing yang ada cape-nya ini nih. Ini antara tanah atau darah nih guys. Tapi gue lebih pro ya kalau ini tuh darah ya kayaknya ya. Darah-darah dari monster yang udah dibunuh sama Guts. Nah, kalau pedangnya ini udah jelas banget. Ini fix, ini darah sih. Darah dari iblis yang udah dia bunuh, yang udah dia slay lah. Dia kan emang Demon Slayer juga ya. The OG Demon Slayer ya guys. Nah, terus dari armornya ini juga kelihatan kayak statue ya, detailnya ya bagus banget nih. Ada besi warna hitam, terus ada kayak dry brushing kayak efeknya tuh kesannya dia punya cat itu melotok ya, kayak silver gini nih. Dan memang ini figurnya kalau dari segi sculpt nih juara banget sih. Kayak contohnya di sini nih. Ini tajam banget loh guys, tapi sebenarnya nggak terlalu tajam, ini cuman kayak kelihatannya tajam gara-gara ada efek dry brushingnya ini jadi semakin metalik ya. Terus di kepala ini ada gimmick bisa kebuka gini guys mulutnya. Asli keren ya, kacau ya. Dan ini juga figura highly poseable, nanti we'll get to that later ya. Dan beberapa bahannya ini adalah plastik yang keras ya guys, dan kayak misalnya dekat-dekat yang engsel di sini ini lumayan bendy ya. Kalian bisa tekuk-tekuk di sini. Jadi kalau misal kayak gini tuh nggak menghalang artikulasi, jadi bisa lebih jauh. Kayak di sini juga ini materialnya tuh bendy gitu guys, plastik yang gampang penyok gitulah. Oke, sekarang langsung aja kita bandingin ya guys. Dengan HG Mbah, Figma Saber, Marvel Legends Spider-Man, dan HGUC Sea Gundam. Dan ini adalah semua aksesoris yang didapat dari boxnya. Satu cape, satu pedang, 2 set expressive hands, alternatif helmet Berserk, skull helmet, satu diorama Shirka, dan satu stand. Untuk standnya kalian cukup masang di bagian belakang sini guys. Ada lubang kan? Terus kalian coba masukin, dan mungkin nggak berhasil karena memang ini packnya kegedean. Dan di sini kalian juga dapat adaptor ya guys. Dan ini dia adaptornya. Kalian cukup tinggal masukin ke sini. Dan kalian tinggal pasang di lubang yang di bawah ya guys untuk standnya. Jangan ketipu sama yang di atas. Ya, dah jadi. Nah, karena lubang yang di atasnya ini dipakai untuk pasang cape-nya guys. Di cape ini ada lubang, ada male-nya ya. Ini female di sini. Jadi kalian tinggal slot in aja. Dinaikin sedikit bagian karetnya sini. Terus trep, masuk. Cakep. Untuk ganti ke kepala yang skull, kalian tinggal cukup langsung copot aja. Tap. Ini juga copot di bagian lehernya. Make sure ininya packnya juga kecopot ya guys. Terus bagian dadanya nih tinggal direntangin dulu, terus biar gampang nyabutnya.
Di sini ada bagian sininya, tak lepas. Nah terus, nah ini bagian kepala yang skullnya, tinggal kalian masukin ke lehernya aja. Terus ini, terus jangan lupa yang skullnya ada extra cape di sini, masukin dulu ke lehernya. Terus masukin. Terus udah masukin. Terus ada bagian dadanya dimasukin ke depan. Nah jadi ini adalah skull helmetnya ya guys. Jadi sebelum dipakai oleh Guts, armor ini dipakai dulu sama Skull Knight. Jadi makanya ngebentuknya tuh helm tengkorak gini. Nah setelah Skull Knight udah pensiun ya pakai armor ini, Guts make kan. Tapi bentuknya awalnya kayak gini. Tapi abis itu pas Guts make, semua hatred dan bloodlustnya itu keluar, yang Beast of the Night atau apa ya gue lupa. Nah terus jadi dia mulai ngebentuk serigala. Dia juga ada kepala lagi, yaitu kepala yang kebuka. Langsung ganti aja ya. Nah jadi untuk kepala yang ini tuh kelihatan kayak kosong gitu ya guys. Soalnya emang perlu diisi dulu sama muka Guts yang satunya. Jadi untuk ngeluarin muka kalian tinggal buka aja di sini track. Dan ini kalian bisa lihat langsung detail muka dari Guts. Ini mirip banget ya kayak di anime ya, atau di manga. Tapi jujur mirip banget sama di manga sih. Nah ini kalian tinggal copot aja. Truk. Nah habis itu kalian copot dari yang armor ini, dari helmet ini. Tinggal pasang aja. Terus tutup. Mantep. Tapi sebelum kalian pasang kepalanya, kalian jangan lupa masang chest piece-nya dulu guys. Yang ini nih, yang kayak ada bagian mulut kebuka. Nah pas udah kepasang gini, baru deh masukin kepalanya. Iya deh, mantap. Di sini jujur gue nggak terlalu suka sama Guts sih. Jadi kayak kelihatan kayak Batman banget gitu. Tapi ya masih keren lah, masih keren, sabi. Terus untuk diorama shirkanya kalian bisa masukin ke belakang punggungnya ya. Di sini kan kayak ada mail pack gitu kan. Kalian tinggal pasang di bagian belakangnya sini guys. Jadi di atas cape-nya itu ada kayak bolongan di sini. Kalian tinggal slotin aja. Nah jadi ini kayak ngedioramain pas si Guts mulai ada kesadarannya nih. Pas dia udah mulai bisa ngontrol badannya. Ya gara-gara ditunggangin shirka ya. Oh, keren kan? Persis kayak di komik. Untuk masang pedangnya kita harus ganti tangannya dulu nih guys. Soalnya kan tangan yang bagian kanannya ini kan close hand ya. Kita tinggal ganti aja ya. Tinggal cabut aja gini. Terus ganti tangan yang holding hand. Tinggal masukin aja. Cukup mudah ya. Terus udah deh tinggal slot in di sini. Jadi deh dia pakai pedang Dragon Slayer-nya. Sangat habis guys. Dan jujur ya, ini tangannya banyak banget ya dapetnya. Gue sih males ya masangin satu-satu. Tapi ini bisa kita lihat ada yang open, yang ekspresif, yang kayak open gini. Terus ada yang kebuka juga dua, satu close, satu ini juga kebuka juga. Terus yang ini holding hand dua ya. Oh ini tiga. Oh tiga holding hand. 4, 5. Banyak juga holding handnya ya. Ya tapi banyak banget sih asli tangannya. Kalian kalau misal takut hilang bisa masukin ke plastiknya sini ya. Jadi tinggal masukin aja. Emang ini standar sih di semua figma pasti ada plastik untuk tangannya gini. Mantap. Dan untuk artikulasinya, kepalanya bisa muter kanan kiri, bisa lihat ke atas gini, bisa lihat ke bawah gini, terhalang sama armor. Tapi setiap kepala ya itu beda-beda ya, karena bentuknya juga beda-beda. Jadi tapi yang pasti kalau tangannya bisa rotasi 360 derajat, bisa ngerentang segini, ada butterfly joint di sini. Di sini ada bendy material jadi gampang gerakinnya. Terus tangannya double jointed, bisa segini, ada ball joint di tangan, terus ada hinge, setiap tangannya ada hinge. Terus torsonya bisa muter 360 derajat. Bisa look side to side. Terus di bawahnya juga ada rotasi juga. Terus untuk ab crunch-nya bisa nekuk sampai segini, lumayan jauh ya, keren banget. Terus bisa ngedongak segini. Gila sih, keren ya. Kayak anatominya tuh mirip kayak tubuh manusia. Terus kakinya bisa spread segini, kurang lebih. Nggak terlalu impresif karena memang terhinder oleh armornya di sini. Tapi ini tetap material yang bendable sih. Terus kakinya bisa nendang sampai segini. Wow, lumayan jauh ya guys. Terus untuk ke belakang dia bisa sejauh ini. Nggak terlalu banyak karena terhalang armornya lagi. Jadi bisa double jointed juga di sini, bisa sampai belakang banget. Terus ada rotasi di sini, segini aja, tapi lumayan bagus. Sama ada ankle pivot. Wah, mantap banget.
Oh iya, jangan lupa dia ada toe hinge juga. Jujur ya guys, gue sama Figma ini suka banget soalnya emang bentuknya kayak udah pasti keren, terus edgy, paintnya bagus, lihat deh dry brushing besinya ini kan. Terus juga ada merah-merah dan juga emang bentuknya warna hitam, gue suka banget warna hitam. Terus aksesorisnya tuh banyak banget, gue udah sampai capek sih kayak nge-review aksesorisnya itu sendiri. Itu ada kayak setengah jam sendiri tuh gue nge-review aksesorisnya. Ya otomatis sih kalian nonton udah di-cut lah. Nah bedanya tuh sama yang versi regular tuh nggak terlalu banyak karena emang ini adalah figur yang sama persis, cuman beda di painting dan additional helm yang skull helm itu. Dan gue beli harganya sekitar 1,5 juta ya guys. Tapi menurut gue yang agak minus banget tuh cape-nya sih guys, karena cape-nya ini sculpted jadi nggak bisa terlalu kita gerakin bebas. Jadinya ngelimit articulation. Coba cape-nya tuh dari kain yang ada kawatnya, jadi bisa kita bentuk-bentuk gitu. Dan juga ini karena sculpted jadi berat banget nih. Gue bisa kayak berdiriin ini tanpa masalah pas megang cape-nya. Seberat itu cape-nya. Jujur menurut gue figur ini worth it nggak worth it sih guys. Kalau misalnya kalian udah pernah punya yang figur Berserk Armor yang biasa, mendingan gak usah beli sih. Tapi kalau misalnya kalian belum beli, langsung beli yang ini ya. Ini aja, nggak bakal nyesel sih. Ya mungkin nyesel sedikit. But not really. Nah, menurut kalian lebih keren yang mana nih guys? Skull Edition atau yang versi biasa? Langsung aja komen di bawah ini. Dah, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video, hipsters. Jamming.